Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memasuki bab 7 yakni algoritma dan pemrograman. Pada modul pertama ini, kita akan memahami mengenai dasar pemrograman bahasa C. Hal pertama yang harus dilakukan oleh siswa adalah membuka dev C++ untuk melakukan pengkodean. Kita bisa mencarinya di pencarian atau di desktop, kita ketik saja dev. Lalu akan muncul, kita buka. Jika muncul seperti ini, maka kita bisa menge-close-nya saja. Lalu kita file, new source file. Berikutnya kita ke file lagi, save as. Kita beri nama Rian Arbian misalnya 10.8. Akan diganti dengan nama dan kelasnya masing-masing. Simpan. Baik, pada pertama ini kita diminta untuk membuat program dasar yakni Hello World. Kita masukkan saja hashtag include pdio.h. Header ini berfungsi untuk memanggil library agar program kita dapat dijalankan. Lalu kita masukkan int main dalam kurung kurawal printf. Lalu nama saya Rian. Kita beri untuk menambahkan new line, kita beri titik lagi, lalu titik koma, masukkan return 0 untuk menutup aplikasi. Baik, kita jalankan saja dengan klik compile and run. Baik, aplikasi sudah berhasil dijalankan. Maka tampil, halo nama saya Rian, seperti printf yang ada di sini. Jadi printf ini berfungsi untuk menampilkan tampilan yang ada di program. Dan return digunakan untuk menutup programnya. Ini return value 0. Jadi untuk mengexit. Nah, sedangkan int main ini adalah program utama di mana int adalah tipe data integer. Baik, di berikutnya, di latihan kedua, kita diminta untuk membuat aplikasi program penghitung persegi panjang. Langsung kita hapus saja bagian ini. Kita mendeklarasikan, kita tahu ya bahwa rumus dari mencari luas panjang kali persegi panjang yakni panjang dikali lebar dan menghasilkan luas. Jadi kita perlu memasukkan panjang, mendeklarasikan panjang kali lebar, lalu hasilnya adalah luas. Jangan lupa untuk menutup di belakangnya titik koma, kalau tidak nanti bisa error. Kita masukkan printf untuk menampilkan isian dari programnya, misalnya masukkan panjang. Titik 2 kita beri spasi agar bagus ya, titik koma. Scanf. Nah, untuk scanf ini adalah digunakan untuk menginput data. Kita kasih petik, kita beri %d. Nah, %d ini adalah input angka. Kita beri deklarasi panjang. Titik koma. Lalu berikutnya printf lagi. Masukkan lebar. Spasi agar cantik. Titik koma, lalu scanf. %d untuk memasukkan angka, lalu kita masukkan deklarasi lebar. Berikutnya kita mendeklarasikan operasi hitung. Jadi operasi hitung ini ada di LKS ya. Luas sama dengan panjang. Untuk kalinya tidak menggunakan X, tapi menggunakan bintang dikali lebar. Lalu kita menampilkan hasilnya ya, sama dengan printf
hasil luas persegi panjang adalah persen D, agar angka dari luas itu tampil. Kita tutup, kita new line, kita beri new line dengan N seperti ini, agar cantik ya. Nah, karena persen D-nya di situ hanya satu, kita masukkan saja deklarasi luas. Setelah itu return 0 untuk menutup aplikasi. Oke, kita compile menggunakan bagian atas ini ya, atau diklik F11. Oke, sini ada yang error. Oh, ternyata di sini tidak ada titik koma sebagai penutup program. Lalu kita coba run lagi dengan menklik F11. Oke, return-nya ada permasalahan return di sini. Ternyata kita belum menambahkan dan di sini. Nah, kita coba lagi ya untuk compile dengan klik F11. Oke, kita sudah muncul ya ini ya. Misal 4 kali 10, maka pengambilannya adalah 40. Berikutnya, kita diminta untuk membuat program menghitung volume balok. Oke, menggunakan void ya. Oke. Langsung kita contoh saja. Void. Masukkan void. Lalu printf program menghitung. Oke, ternyata ini belum ada ininya ya. Kita coba boot and run lagi. Dan program berjalan. Kita bisa masukkan panjangnya bisa 5, lebarnya bisa 3, tingginya 10. Maka hasil dari ini adalah volume baloknya adalah 150. Jadi bisa silakan mengetik ulang di modul ini. Perhatikan kembali bahwa di belakang ini harus ada titik koma. Lalu di ini jangan sampai kelewatan ada koma di sini. Lalu kalau kita masukkan teks harus ada petiknya. Jadi kalau tidak ada petiknya nanti dikiranya adalah fungsi. Baik, berikutnya kita memasuki ke bagian kegiatan siswa. Siswa diminta untuk membuat program dengan studi kasus membuat program menghitung volume dari tabung. Diketahui bahwa rumus dari volume tabung adalah Pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Dengan Pi-nya yakni 3,14. Nah, di bawah sini di bagian B, 1B, di guide siswa ada contoh dari source code-nya untuk menghitung volume tabung. Jadi siswa hanya perlu menulis kembali di dev C++-nya. Nah, tapi program ini belum selesai atau ada yang salah. Jadi siswa perlu memperbaiki terlebih dahulu apa yang salah. Baik, berikut ini adalah program itu tadi yang sudah saya ketik ulang. Kita compile terlebih dahulu. Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa Pi kita adalah 3,14. Kita perlu memasukkan 3,14 di sini terlebih dahulu. Di sini hanya 3. Karena kita menggunakan tipe data float agar bisa koma. Tetapi yang perlu kita masukkan bukan koma 14 ini. Tetapi kita perlu memasukkan 3.14 agar dapat dibaca oleh program. Lalu jangan lupa tambahkan titik koma. Lalu di sini tadi tidak ada titik komanya, kita perlu tambah titik koma. Oke, kita coba saja. Oh, masih ada kesalahan lagi. Di sini tidak ada titik koma. Kita coba jalankan lagi.
Program berjalan, jari-jarinya kita buat 5, kita punya 10. Oke, di sini program masih error karena tidak menampilkan hasil. Kita close terlebih dahulu. Kita cari lagi, kita analisa lagi. Kira-kira apa yang salah ya? Di sini ternyata tidak ada done. Oke, kita coba lagi ya. Compile and run atau F11. Kita masukkan jari-jarinya 5, tinggi tabungnya 10. Baik, ini adalah hasilnya. 96 sekian. Oh, ternyata di situ masih ada error ya. Ini tingginya seharusnya tidak seperti ini. Kira-kira apa yang salah, kita harus mencarinya lagi. Setelah melakukan scanning lagi, bahwa kita ketahui di sini adalah S. Seharusnya untuk penginputan nilai angka harus %D. Maka kita coba lagi dengan pencet F11 atau build di atas. Kita close terlebih dahulu ya programnya. Kita masukkan jari-jari tabung 5. Nilai tinggi tabungnya 10. Maka ini adalah hasil akhir dari volume tabung dengan jari-jari 5 dan tinggi 10. Bisa dibuktikan menggunakan kalkulator dengan rumus Pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Baik, sedikit tambahan untuk teman-teman. Apabila di sini compile di atas ini tidak bisa dijalankan ya, tidak bisa diklik, maka pastikan terlebih dahulu bahwa program yang kita run tadi ini kita close terlebih dahulu. Kita close, maka program yang ada di sini bisa dijalankan kembali. Ini ya, bisa kita build dan muncul kembali. Dan itu tadi adalah tata cara untuk menggunakan program Dev C++ agar kita bisa membuat aplikasi atau program menggunakan bahasa C. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mengerjakan evaluasi siswa dengan 5 soal ini, di mana ditulis kembali di kertas, dan untuk flowchart atau diagram alir di nomor 2 ini digambar ya di kertas atau bukunya, lalu difoto atau scan dan diunggah pada halaman yang sudah tertera di bawah sini. Terakhir pengumpulan adalah 1 hari sebelum pelajaran di minggu depan. Baik, demikian tata cara dari modul informatika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.